Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kami di sini kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nurdiani Pangestu dan partner saya Nur Safitrianisi akan menjelaskan tafsir ayat tentang kemasyarakatan. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya, dan berpegang teguhlah dan janganlah kamu bercerai-berai kalian semuanya pada tali Allah, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Menurut tafsir Ibnu Katsir, firman-Nya yang artinya dan berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah di sini adalah agama Allah. Ada juga pendapat yang menafsirkan kepada tali Allah berarti kepada janji Allah. Ada juga yang menafsirkan kepada tali Allah berarti Al-Quran. Dan firman-Nya yang berarti janganlah kamu bercerai-berai. Allah memerintahkan mereka untuk bersatu dan melarang perpecahan. Yang selanjutnya, yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu pada masa jahiliyah kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, karena nikmat Allah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini ditafsirkan ketika Allah menurunkan Islam, di antara mereka pun memeluknya. Jadilah mereka bersaudara dan saling mencintai karena Allah, saling menyambung hubungan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Mereka sebelumnya berada di tepi jurang neraka disebabkan oleh kekufuran mereka, lalu Allah menyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah untuk beriman kepada Allah. Menurut Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan ulama lainnya menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan keadaan kaum Aus dan Khazraj. Ada orang Yahudi yang tidak senang melihat kekokohan mereka, lalu ia memerintahkan seseorang untuk masuk ke dalam kelompok mereka dan mengadu domba, sehingga hal tersebut membangkitkan emosi dan sebagian mereka murka atas sebagian lainnya. Kabar pertikaian tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau mendatangi mereka dan membacakan ayat di atas. Lantas mereka, kaum Aus dan Khazraj, menyesali atas apa yang mereka lakukan. Ayat yang selanjutnya, Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Ayat ini berisi tentang perintah untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya bahwa harus ada segolongan dari umat ini yang siap untuk memegang peran ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya.
Jika tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman. Ayat yang selanjutnya Quran Surat Al-Imran ayat 134-135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ayat ini tentang sifat orang yang bertakwa dan balasan yang didapatkannya, yaitu orang yang tafsirnya, orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang dan waktu sempit. Maksudnya adalah pada waktu susah maupun senang, dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam seluruh keadaan. Dan orang yang menahan amarahnya di sini, jika mereka marah, mereka menahannya dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni menahan amarahnya dan tidak melampiaskannya, serta memaafkan kesalahan orang lain. Di samping menahan amarah, mereka pun memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka, sehingga tidak ada sedikit pun niat dalam diri mereka untuk balas dendam kepada seseorang yang menjahatinya. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang selanjutnya, jika kita berbuat dosa, segera bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat dan memohon ampun kepada Allah. Ketika bertaubat, dianjurkan sekali untuk menyempurnakan wudunya dan sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Karena siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Hanya Allah. Dan mereka yang bertaubat tidak meneruskan perbuatan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, segera kembali kepada Allah. Ayat yang selanjutnya Quran Surat Al-Imran 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah berfirman ditujukan kepada Rasulullah SAW, mengingatkan atas karunia yang telah diberikan kepadanya dan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjadikan hati beliau lembut kepada umatnya yang mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya, serta menjadikan beliau bertutur kata baik kepada mereka. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan tidak ada sesuatu yang menjadikan kamu bersikap lemah lembut kepada mereka kalau bukan rahmat Allah yang diberikan kepadamu dan kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maksudnya, jika kamu mengeluarkan kata-kata buruk dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dan meninggalkanmu. Dan Allah menjadikan sikapmu lembut kepada mereka untuk menarik hati mereka. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak para sahabat untuk bermusyawarah mengenai segala hal, sebagaimana bermusyawarah ketika perang Badar dan yang lainnya. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Setelah bermusyawarah dan hasilnya sudah bulat, yang hanya dapat dilakukan adalah bertawakal, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini berisikan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang selanjutnya, Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini berisi perintah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada ibu, bapak, dan kepada beberapa orang yang telah disebutkan tadi. Maksudnya beribadah kepada Allah ya, kita hanya beribadah kepada Allah karena Allah lah yang pencipta, pemberi rizki, pemberi nikmat. Kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain berbuat baik kepada orang tua, kita juga harus berbuat baik kepada kerabat, baik laki-laki maupun perempuan. Berbuat baik kepada anak yatim dengan menjaga kemaslahatan dan nafkah mereka. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang miskin dengan mencukupi kebutuhan mereka dan menghilangkan kesulitan mereka. Tetangga dekat yaitu orang yang memiliki hubungan kerabat, sedangkan tetangga jauh yang tidak memiliki hubungan kerabat. Menurut Abu Ishaq, tetangga yang dekat yaitu tetangga muslim, dan tetangga yang jauh yaitu tetangga Yahudi dan Nasrani. Teman sejawat menurut As-Sauri mengatakan dari Ali dan Ibnu Mas'ud yaitu wanita, sedangkan menurut Qatadah yaitu teman safar. Ibnu Sabil menurut Ibnu Abbas adalah tamu, sedangkan hamba sahaya adalah wasiat untuk para budak karena mereka lemah dalam bertindak dan tawanan di tangan manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang sombong dan membanggakan diri seperti orang yang melihat dirinya baik dan merasa benar, padahal di sisi Allah belum tentu. Yang selanjutnya Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu
Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini berisikan tentang kewajiban untuk menunaikan amanah dan kewajiban menegakkan keadilan di antara manusia. Allah mengabarkan untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Hal ini bisa mencakup hal yang wajib bagi semua manusia. Menunaikan amanah berupa hak-hak Allah terhadap hamba, serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya. Dan Allah menyuruh menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Syar bin Hausyab berkata bahwa sungguhnya ayat ini diturunkan untuk para pemutus hukum atau hakim di antara para manusia. Maksudnya, apabila kita diberikan amanah, maka kita harus menyampaikan amanah tersebut dan jangan melalaikan amanah tersebut. Dan apabila harus memutuskan perkara di antara manusia, putuskan perkara tersebut berdasarkan keadilan dan objektif. Ayat yang selanjutnya, Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ayat ini berisi tentang larangan membunuh tanpa suatu alasan yang syar'i. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, yaitu kepada walinya, untuk memilih hukuman bagi si pembunuh, dijatuhi suatu hukuman atau diat atau tebusan, atau bisa juga memaafkan tanpa meminta uang tebusan. Ayat selanjutnya, Quran Surat Al-Isra ayat 34-35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa auful kaila idza kiltum bazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini berisi tentang larangan berbuat zalim terhadap anak yatim dan perintah jujur dalam takaran timbangannya. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai ia dewasa. Tidak boleh, artinya di sini tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya kecuali dengan penuh kehati-hatian. Dan penuhilah janji sesuai dengan perjanjian itu, karena perjanjian tersebut akan diminta pertanggungjawabannya. Perjanjian yang terjadi antara manusia dan yang lainnya. Yang selanjutnya tentang menyempurnakan takaran timbangan, yaitu melakukannya tanpa kecurangan. Ayat selanjutnya Al-Isra ayat 36 dan 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka la takhriqal arda wa la tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini berisikan tentang larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu dan larangan untuk berlaku sombong dan angkuh. Mengikuti sesuatu tanpa ilmu artinya taklid, hanya ikut-ikutan. Dan diharapkan kepada kita semua untuk berhati-hati terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati, karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Qatadah mengatakan, janganlah kamu mengatakan aku melihat padahal kamu tidak melihat, atau aku mendengar padahal kamu tidak mendengar, atau aku mengetahui padahal kamu tidak tahu, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadamu terkait hal tersebut. Janganlah kamu berlaku angkuh dan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung, yakni jangan dengan sombong, angkuh, bangga terhadap diri sendiri. Itu tidak boleh. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Yang penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Safitrianingsi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, adapun tafsir dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 ini menyatakan bahwa di setiap diri manusia itu terdapat beberapa malaikat yang mengikutinya di hadapan maupun di belakangnya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenikmatan yang diberikan Allah kepada suatu masyarakat akan menjadi hilang atau akan menjadi suatu azab apabila masyarakat itu melakukan kemaksiatan ataupun durhaka terhadap perintah Allah. Dan juga keadaan yang buruk yang menimpa masyarakat akan berubah menjadi menyenangkan dan penuh dengan kenikmatan apabila masyarakatnya berlaku takwa dan beramal soleh. Selanjutnya Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, adapun tafsir pada Quran Surat Al-Anfal ini menyatakan bahwasanya balasan buruk karena sesungguhnya Allah ketika melimpahkan suatu kenikmatan yang tercurahkan kepada suatu kaum, Dia sekali-kali tidak akan mencabutnya dari mereka sampai mereka sendiri mengubah keadaan mereka
yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan makhluknya, Maha mengetahui terhadap segala kondisi mereka, dan Dia akan membalas kepada mereka sesuai dengan apa yang ditentukan ilmunya dan kehendaknya. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Jadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ini, tafsirnya menjelaskan bahwasanya katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab, apakah kalian hendak berdebat tentang Allah padahal Allah itu adalah Tuhan semesta alam dan tidak menguasai suatu kaum saja tanpa aturan atas kaum lainnya, dan juga amal kami bagi kami dan amal kamu bagi kamu, dan hanya kepada Allah tempat untuk mengikhlaskan diri. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa'ashlihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Adapun tafsir dari Quran Surat Al-Hujurat ini menyatakan bahwasanya jika ada dua golongan mukmin yang saling berselisih, maka damaikanlah mereka dengan cara memberi mereka nasihat dan menuntunnya untuk beramal sesuai perintah Allah. Dan jika salah satu dari dua golongan ini melakukan suatu kezoliman kepada golongan lain dan menolak untuk berdamai, maka perangilah golongan yang melampaui batas itu sampai dia mau mentaati perintah Allah. Dan juga apabila sudah golongan itu mau kembali, maka damaikanlah kedua golongan tersebut secara adil. Dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maknanya Allah akan memberikan balasan yang baik atas perbuatan mereka. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Adapun tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ini yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara dalam agama. Karena itu apabila mereka berselisih, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. Dan juga kita dituntut untuk takut kepada Allah dalam segala urusan agar dirahmati olehnya. Selanjutnya
Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asya ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Adapun tafsir pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 ini menyatakan bahwa wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, janganlah orang-orang mukmin itu mengejek orang-orang mukmin lainnya, karena boleh jadi orang yang diejek adalah lebih baik daripada orang yang mengejek. Dan jangan pula wanita-wanita yang beriman mengejek wanita-wanita yang beriman lainnya, karena boleh jadi wanita yang diejek adalah lebih baik daripada yang mengejek. Dan juga janganlah pula sebagian dari kita itu saling mencela sebagian lainnya, dan juga sebagian dari kalian memanggil bagian lainnya dengan panggilan atau gelar yang dia benci, karena seburuk-buruknya nama dan sifat adalah kefasikan, yaitu penghinaan, perendahan, dan pemanggilan dengan gelar yang buruk sesudah kalian masuk Islam dan memahaminya. Dan apabila ada orang yang tidak bertaubat dari penghinaan, perendahan, dan pemanggilan dengan julukan yang buruk, maka mereka adalah orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri dengan melanggar larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ztanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Adapun tafsir dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, yaitu kita sebagai orang-orang yang beriman hendaklah untuk menjauhi banyak prasangka buruk terhadap orang-orang beriman lainnya, karena sesungguhnya sebagian dari dugaan tersebut adalah dosa, dan kita tidak boleh mencari-cari
kesalahan kaum muslimin yang lainnya. Dan kita pula jangan pula sebagian dari kita itu berbicara tentang sebagian yang lain di belakangnya dengan sesuatu yang dia benci. Apakah seseorang di antara kalian mau makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kita tidak akan menyukai itu dan pasti kita akan merasa jijik. Maka Allah menyuruh kita untuk meninggalkan yang namanya ghibah. Dan kita dituntut untuk takut kepada Allah dalam perintah dan larangannya. Artinya kita harus mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat hamba-hambanya yang beriman dan maha penyayang terhadap hambanya. Selanjutnya yang terakhir Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Adapun tafsir dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menyatakan bahwasanya kita manusia sesungguhnya Allah ciptakan dari satu bapak, yaitu Adam, dan satu ibu, yaitu Hawa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian dari kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa dan maha teliti terhadap mereka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.